Nih, adalah udah lah. Oke, selamat siang untuk anak-anak kelas 8. Hari ini sudah menunjukkan pukul 11 lewat 1 menit ya untuk anak kelas 8. Materi hari ini kita masuk ke dalam pelajaran bab yang ke-8 mengenai setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Oke, untuk anak-anak kelas 8 bisa buka bukunya, kalian bisa baca ya di buku cetak agamanya ya tentang setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Oke, Sir akan share untuk materinya. Oke. Oke. Nah, untuk anak-anak kelas 8 ya diharapkan untuk semangat belajarnya ya karena waktunya cukup singkat dan padat lagi, kalian sebentar lagi akan ujian ya akhir semester untuk kenaikan kelas. Jadi tugas-tugas yang ada di classroom, khususnya anak-anak kelas 8, dan yang belum mengikuti ulangan harian di classroom, segera isi dan lakukan tugas-tugas dilengkapi supaya nilainya maksimal ya untuk pelajaran agama Kristen. Oke,
Sebelumnya kita berdoa dulu. Segala pujian dan syukur kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada yang hari ini anak-anak kelas 8 yang akan melihat Zoom untuk pelajaran agama Kristen, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Apa yang menjadi kendala mereka, Tuhan yang tahu. Tuhan juga berkati kedua orang tua mereka yang bekerja, yang melakukan usaha. Amin. Oke, di bab yang ke-8 ini, ya, yang sudah dijelaskan, ya kita masuk, ya ini intinya adalah bahwa doa ya itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi ada 3 pokok bahasan beribadah. Kita pernah membahas tentang apa itu ibadah, ya. Kita juga pernah membahas apa itu berdoa dan juga kita pernah membahas tentang membaca Alkitab. Nah, kali ini di bab yang ke-8 ini dikatakan bahwa kita harus setia beribadah, berdoa dan membaca. Jadi kesetiaan itu adalah sesuatu yang harus dan terus-menerus dilakukan. Ya, karena apa? Sama seperti halnya ya di dalam pengantar ini ada pepatah mengatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Kalau bicara nafas berarti setiap hari ya kita membutuhkan udara, kita membutuhkan oksigen untuk kita hirup. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang percaya Tuhan itu maha besar, yang percaya Tuhan itu pencipta alam semesta, ya wajiblah kita untuk beribadah, mengucap syukur kepadanya di dalam doa dan membaca firman Tuhan, firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi untuk anak-anak kelas 8 yang saat ini melihat Zoom, ya, kalian bisa memperhatikan materi-materi yang ada di bab yang ke-8 ini. Jadi jika kalian ketinggalan dalam pelajaran agama, kalian bisa lihat di materi-materi yang ada. Ya, materi-materi yang ada itu semuanya ada di classroom. Ya, jadi setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita ya, sebagai orang percaya. Jadi jangan sampai kita abai. Ya, terus selalu ingatkan bahwa untuk anak kelas 8 waktunya sudah singkat kalian untuk belajar. Makanya kalian banyak-banyaklah melihat materi-materi pelajaran agama karena Sir sudah tulis semuanya di classroom. Jadi yang belum mengikuti ulangan harian segera selesaikan dan tugas-tugas yang belum mengerjakan segera kerjakan supaya maksimal nilai rapotmu nanti untuk kenaikan kelas. Ya karena apa yang kurang, apa yang belum kalian bisa lihat di classroom. Nah, saya cuma ingatkan bahwa pelajari ulangan-ulangan harian dan latihan-latihan karena itu banyak akan keluar di ulangan nanti untuk kenaikan kelas. Ya, jadi pelajari dari yang ada. Nah, jadi pentingnya kesetiaan dalam hidup kita sebagai orang beriman itu usaha kita terus-menerus sama seperti kita halnya bernafas. Jadi saat kita bernafas, nah begitu juga dalam hidup kita beribadah adalah satu keharusan, kewajiban. Begitu juga dengan berdoa, begitu juga dengan membaca Alkitab. Nah, tinggal bagaimana peranan kita sebagai orang percaya, ya mau atau tidak kita melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita untuk selalu mengucap syukur, ya untuk selalu membaca kebenaran firman Tuhan, untuk selalu berdoa. Ya berapa banyak anak-anak kelas 8 yang mendoakan orang tuanya. Berapa banyak anak-anak kelas 8 yang mendoakan bangsa dan negaranya. Berapa banyak anak-anak kelas 8 yang terus berdoa ya untuk dirimu sendiri, ya untuk orang lain dan siapapun yang ada di sekelilingmu. Ya, jadi belajarlah untuk setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Kalau bisa bicara setia beribadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita setia berdoa adalah untuk diri kita, untuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, setia kita membaca Alkitab adalah untuk menjadi tuntunan dalam pegangan hidup kita. Apakah kita menjadi orang benar, orang yang baik, orang yang selalu takut akan Tuhan, orang yang menjauhi dosa. Nah, itu balik lagi ke dalam diri kita masing-masing. Jika kita setia, maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, saya udah catat kalau kalian tinggal baca ya ini materinya di bab yang ke-8 halaman 65 sampai
68 itu sudah jelas ya di sini. Nah, kembali lagi kepada doa Bapa kami yang selalu diajarkan. Makanya kenapa kita harus membaca tentang doa Bapa kami dan bukan menghafal saja doa Bapa kami. Ini merupakan salah satu contoh bentuk format formula daripada kita berdoa, ya. Jadi ada format-format yang di dalam doa Bapa kami itu alamatnya sudah jelas. Ya, bagaimana caranya kita berdoa? Karena pada waktu itu murid-murid bertanya, bagaimana caranya kita berdoa? Apa yang menjadi format daripada doa? Nah, Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami itu. Makanya dikatakan di awal-awal di dalam pembukaan doa itu ada kata pembukaan Bapa kami yang ada di dalam surga. Ya, jadi jelas alamatnya yang ditujunya kepada Tuhan. Dan diakhiri juga dengan kalimat penutup, ya, semuanya segala kepunyaan, kemuliaan, ya, untuk bagi Tuhan. Kita kembalikan lagi semua apa yang kita doakan, Tuhanlah yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, jadi tugasnya pada saat yang hari ini untuk anak-anak kelas 8, kalian buka di materi 20 yang ada di Classroom. Ya, Sir udah catatkan untuk materi kalian di Classroom. Ya, Sir akan kasih lihat perlihatan. Oke, seperti ini. Nah, di materi Classroom-nya nanti kalian masuk ke dalam Classroom kalian, ya, seperti ini, dan kalian cari materi 20, ya, ini materi 20, ya, di materi utamanya, dan kalian catat ini di buku tulis, ya, catat materi yang ada ini, ya, dari sini, ini di buku tulis agama kalian. Nah, ini sebagai bahan kalian untuk belajar, ya, bahan untuk kalian mengikuti ulangan di bab yang ke-8. Nah, di sini ada 5 poin. Ya, Sir kasih di sini ada 5 poin. Beberapa alasan mengapa orang Kristen harus setia beribadah kepada Allah, dan kenapa orang Kristen harus setia berdoa, dan kenapa orang Kristen harus setia membaca Alkitab. Ini ada 5 poin yang sudah tertulis dan terangkum di sini. Ya, jadi kalian bisa mempelajarinya. Jadi tugasnya adalah, ya, sekali lagi, buka di Classroom, ya, di materi 20, ini nanti kalian catat di buku tulis. Ya, kalian catat di buku tulis. Nah, setelah kalian tulis ini materi yang ada di materi 20 di Classroom ini, kalian tulis di buku tulismu, lalu nanti kalian kumpul. Ya, kalian kumpulkan itu ada di tugas. Nah, kalian lihat tugas 18. Nah, di tugas 18 ini, ya, nanti kalian kumpulkan. Nah, di sini kan disuruh mencatat materi yang ada di 20, ya, materi 20, ya, di Classroom-nya, tulis di buku tulis agama kalian, lalu foto dan kumpulkan, ya, kumpulkan di tugas 18. Karena Sir akan memberikan penilaian bahwa kalian mencatat setiap materi yang Sir share di Classroom. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kalian benar-benar mencatat, bahwa ini merupakan salah satu bukti bahwa kalian mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada di Classroom. Ya, sekali lagi Sir ingatkan, maksimalkan tugas-tugas yang ada di Classroom sebisa mungkin kalian kerjakan. Nah, karena Sir bisa lihat seperti ini. Tugas ini diberikan kepada 3 orang. Yang menyerahkan masih 0 karena ini baru. Nah, contoh yang ini. Tugas tokoh-tokoh yang martir. Nah, diserahkan, ya, diberikan kepada 1 orang, nih, sudah pada menyerahkan, nanti ini akan otomatis ada nilainya. Ya, seperti ini. Nah, ini diserahkan kepada 3 orang, tapi belum pada ngumpulin. Nah, seperti ini. Ya, jadi, nilai-nilai yang masih kosong di tugas-tugas ini, tolong dikerjakan. Kalau sudah diserahkan, pasti ada angkanya. Ya, dan juga pasti sudah ada nilainya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang Sir baru nilai 1 orang. Ya, karena belum ada yang ngerjain. Bagaimana Sir mau nilai? Seperti itu. Ya, tolong dipersiapkan dan dimuat semuanya.
Nah, jadi tugasnya untuk anak-anak kelas 8 hari ini adalah mencatat di Classroom materi 20, lalu kalian foto setelah mencatatnya dan kirim ke tugas 18 Classroom-nya. Oke, silahkan nyalakan videonya, saya akan foto dulu. Dan jika ada kesempatan minggu depan, kalau kalian belum libur, itu kalian akan ulangan ya bab 6 dan 7 dan 8. Yuk, Ivan, Sela. Ya, Ivan. Tetap semangat ya belajarnya ya. Supaya kita foto dulu ya. Tunggu belum. Ya, jadi kalian nanti tanggal 10 rencananya libur sampai tanggal 24. Ya, 10 Mei 10 Mei sampai tanggal 24 Mei itu libur. Ya, panjang. Nanti masuk-masuk udah langsung ujian kenaikan kelas. Ya, jadi udah nggak ada kesempatan lagi kalian nanti memperbaiki nilai kalau sudah ulangan. Semua nilai udah masuk dan maksimal. Jadi saya harapkan rajin-rajin Zoom ya untuk guru-guru yang lain juga kalian masuk supaya nilainya nanti bagus. Ya, kerjakan tugas-tugas yang bisa kalian kerjakan, maksimalkan tugas-tugas yang sudah diberikan supaya nilainya bagus, terutama khususnya pelajaran agama semuanya sudah ada di Classroom. Ya, kalian bisa lihat-lihat Classroom-nya. Oke, seperti itu aja tugasnya hari ini, hanya mencatat di materi 20, lalu difoto catatanmu itu dan kirim ke tugas 18 yang ada di Classroom. Untuk keterlambatan kalian, untuk penjelasan tadi Sir, untuk mengenai evaluasi bab yang ke-8, mengenai setia, beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, kalian bisa lihat tonton ini nanti setelah ini Sir akan kirim lagi di materi video Zoom-nya. Karena setiap Zoom Sir rekam. Ya, rekamannya itu bisa kalian tonton. Ya, bisa kalian lihat ada di materi di Classroom. Oke, itu aja. Kita tutup dalam doa. Ada yang mau ditanyakan, Sheila? Ivan? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Sheila rajin-rajin ya, Sheila ya. Ya, Ivan ada yang Ya, mau Pak. ditanya, Ivan? Nggak ada? Ada, Pak. Lanjut ya, yuk kita berdoa ya. Dalam ujian dan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk anak-anak kelas 8 yang telah mengikuti Zoom hari ini dan pembahasan di bab yang ke-8. Tuhan berikan kesehatan dalam hidup mereka, kepandaian, kecerdasan dalam hidup mereka. Tuhan juga berkati orang tua mereka yang bekerja yang berusaha, Tuhan memberkati akan apa yang diperlukan, pembiayaan dalam sekolah mereka, kebutuhan kehidupan rumah tangga, ya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan pelajaran agama pada siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Amin. ingat ya, rajin-rajin kalian mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru-gurumu. Ya, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Ya, Sar. Makasih, Sar. Lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya, Sar. Makasih. Kasih, Sir. Ya.